Apa itu multi-level marketing? Multi-level marketing adalah salah satu sistem pemasaran dengan memanfaatkan pelanggan sebagai jaringan distribusi. MLM merupakan konsep pemasaran dengan cara memberikan kesempatan kepada konsumen atau pelanggan untuk terlibat sebagai penjual serta mendapat keuntungan pada garis kemitraannya. Jadi MLM itu si konsumen itu tidak hanya selamanya menjadi konsumen, namun dia juga bisa menjadi penjual atau bisa menjadi pemasar jaringan, teman-teman. Ya, anggota yang tergabung dalam MLM disebut distributor atau mitra. Mitra selanjutnya ikut mengajak orang lain untuk menjadi anggota sehingga jaringan pelanggan atau pasar semakin besar atau luas. Kemudian, keberhasilan mitra mengajak dan menambah anggota akan meningkatkan omset perusahaan sehingga memberikan keuntungan. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan memberikan keuntungan kepada mitra dalam bentuk insentif berupa bonus atau bisa dibilang namanya komisi. Gitu ya. Nah, ini menurut Wikipedia, pemasaran berjenjang. Oke. Pemasaran berjenjang bisa dibilang namanya multi-level marketing atau disingkat namanya MLM adalah strategi pemasaran di mana tenaga penjual atau sales tidak hanya mendapatkan kompensasi atau penjualan yang mereka hasilkan, tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Jadi mainnya ada banyak level. Oke, jadi ada sales, di bawahnya sales, di bawahnya sales, di bawahnya sales gitu. Jadi tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota namanya downline. Nah, seperti ini. Jadi ini pemasaran berjenjang. Jadi Anda, di bawahnya ada tim Anda, di bawah tim Anda ada timnya lagi, di bawah timnya lagi ada timnya lagi. Jadi semakin Anda giat, semakin Anda serius jalankan MLM, maka jumlah anggota di jaringan Anda itu semakin banyak. Dan mereka kalau semakin banyak yang aktif, ya berarti bonus yang tim Anda dapatkan ya, bukan hanya Anda ya, tapi tim Anda dapatkan juga semakin besar. Ya, berupa ada insentif bonus atau komisi atau reward-reward lainnya. Nah, kita bicara mengenai sejarah MLM. Berdasarkan sejarahnya, penjualan langsung itu muncul ketika The California Perfume Company di New York mulai beroperasi pada 1886. Pendiri perusahaan ini adalah Dave McConnell. McConnell kemudian memperkerjakan Miss Albee, diangkat menjadi wanita parfum California pertama di mana pekerjaannya adalah untuk melakukan kegiatan penjualan langsung dari rumah konsumen ke rumah konsumen. Jadi pada tahun 1886 ini masih door to door, ya belum ada seperti zaman sekarang, zamannya online atau internet, gitu ya. Nah, kemudian berlanjut pada tahun 1939 perusahaan tersebut berganti nama menjadi Avon. Miss Albee menjadi pelopor metode direct selling, penjualan langsung atau bisa dibilang namanya MLM. Nah ini beliau, ini foto beliau ya. Nah ini Avon ya, nama perusahaannya. Nah jadi kalau kita bicara sejarah MLM itu udah dari puluhan tahun yang lalu teman-teman ya, hampir 100 tahun. Jadi kalau ada yang bilang MLM itu bisa berumur panjang nggak? Jawabannya tentu saja bisa ya. Nah, perkembangan selanjutnya adalah pada tahun 1934 dengan munculnya perusahaan bernama Nutrilite di California yang menggunakan sistem penjualan baru yang memberikan komisi tambahan untuk setiap distributor independen yang berhasil merekrut dan melatih serta membantu anggota baru untuk kemudian menjual produk mereka. Oke, namanya setiap tahun itu pasti selalu ada yang namanya inovasi, teman-teman ya. Nah, dengan metode ini, tentu saja distributor akan terus merekrut untuk mendapatkan anggota baru dan tentu saja untuk komisi tambahan lainnya. Lanjut lagi, selanjutnya pada tahun 1956, perusahaan Shaklee muncul dan pada tahun 1959, perusahaan MW muncul dengan metode penjualan yang sama, di mana dari kedua perusahaan ini, istilah MLM atau metode pemasaran multilevel lahir. Jadi, teman-teman kalau Anda yang mau bergelut atau mau serius dijalankan MLM, maka Anda harus tahu juga ya sejarah MLM. Oke. Nah, ini data dari Kementerian Perdagangan ini pada tahun ini berdasarkan laporan kegiatan tahunan perusahaan periode tahun 2019 ya. Ini terbitnya data ini di tahun 2020. Nah, kita lihat ya, ini kontribusi sektor usaha penjualan langsung. Jadi bukan usaha di luar atau konvensional dan sebagainya ya. Ini
hanya khusus penjualan langsung aja. Nah, selama 1 tahun, ya, perusahaan-perusahaan MLM di Indonesia itu menghasilkan transaksi penjualan senilai 16,3 triliun, teman-teman. Ini hanya dalam waktu 1 tahun aja. Dan juga mempekerjakan 3.605 pekerja langsung, maksudnya di perusahaan tersebut, itu di total ada 3.605 karyawan, ya, di beberapa perusahaan MLM di Indonesia. Dan juga melibatkan 6 juta sekian mitra usaha, maksudnya 6 juta member-member. Jadi dalam 1 tahun itu melibatkan 6 juta member, dan, nah ini yang penting, memberikan tambahan penghasilan senilai 4,8 triliun, teman-teman. Ya, ini luar biasa penghasilannya. Jadi teman-teman, ketika Anda jalankan MLM, Anda sangat-sangat bisa mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan bisa menjadi penghasilan utama Anda. Ya, kalau Anda jalankan MLM secara serius. Dan ini saya ambil data dari berita Detik Finance. Ini Menteri Perdagangan ini pada tahun 2020 ya. Saat itu pada tahun 2020 Menteri Perdagangan masih bernama beliau namanya Pak Agus Suparmanto, ya. Kalau sekarang udah diganti ya pada tahun 2022. Nah, ini mengatakan apa? Menteri Perdagangan sebut MLM bisa dongkrak ekonomi di tengah pandemi. Saat itu 2020 kita masih bergelut di pandemi, ya. Ini pun ya, bisnis MLM, banyak perusahaan MLM di saat pandemi itu omsetnya naik luar biasa. Ya, ini sangat-sangat membantu perekonomian kerakyatan. Nah, pada tanggal 24 Juli 2022, nah ini Bamsud, ya, Pak Bamsud ini sebagai Dewan Penasihat APLI itu kepanjangannya Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan beliau juga menjabat sebagai Ketua MPR, ya, mengatakan Bamsud apresiasi sepak terjang APLI merangkul lebih banyak UMKM pasca pandemi. Jadi di tengah pandemi, perusahaan MLM itu bisa banyak membantu masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, pasca pandemi ini juga MLM sangat bisa membantu banyak masyarakat, khususnya di ekonomi ya, teman-teman ya. Oke, dan ini perbedaan MLM dengan konvensional. Kita lihat ya. Nah, kalau kita bicara konvensional, waralaba, MLM, nah kita harus lihat dari berbagai sisi. Bicara modal, nah kalau konvensional udah pasti besar, waralaba juga pasti modalnya besar. Ya, kalau modalnya besar, otomatis resikonya juga besar. Nah, kalau kita bisnis MLM, rata-rata itu modalnya itu sangat terjangkau. Ya, kita anggap ini namanya kecil. Nah, kalau modalnya kecil, resikonya itu hampir-hampir tidak ada. Artinya gini, ketika Anda masuk di satu MLM, pasti kan Anda harus keluarkan modal. Modalnya itu artinya Anda harus beli produknya, gitu ya. Nah, ketika Anda beli produknya dan ketika Anda jalankan, ya, kalau Anda jalankan serius, Anda bisa dapat bonus tambahan, tapi kalau misalkan Anda tidak jalankan, ya Anda hanya pemakai aja atau pengguna, ya Anda bisa pakai produknya dan produknya luar biasa, gitu. Jadi resikonya sama sekali nggak ada. Oke, teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tempat, nah konvensional itu harus ada kelihatan fisiknya. Karena konvensional ya harus ada tokonya, harus ada tempatnya, mungkin ada perizinan dan segala macam. Bis waralaba pun juga sama seperti KFC, McDonald, terus Indomaret, Alfamart. Nah, itu kan juga ada. Ya, harus kelihatan, harus ada tempatnya. Nah, kalau MLM ini bisa di mana aja. Ya, bisa dibilang namanya personal franchise. Artinya dari orang ke orang, gitu ya. Jadi bisa aja Anda tinggalnya sekarang di Jakarta, terus ketika Anda mau mengajak prospek Anda untuk menjadi tim Anda, bisa aja prospek Anda ada di kota Makassar, Manado, di Surabaya, ya, di Bandung dan segala macam. Jadi Anda punya jaringan itu di berbagai kota, bahkan bisa di berbagai negara, teman-teman ya. Makanya bisa dibilang tempatnya itu di mana aja. Nah, kalau kita bicara waktu, konvensional itu tertentu, waralaba juga tertentu. Nah, kalau MLM kapan aja. Jadi biasanya kalau ketika Anda jalankan di awal, Anda jalankan waktu luang untuk mendapatkan uang tambahan gitu ya, atau penghasilan tambahan, teman-teman ya. Jadi waktu luang jadi uang. Oke. Nah, kalau kita bicara skill konvensional dan waralaba, wah ini kalau konvensional itu spesifik, kalau waralaba terikat sistem. Kalau MLM tidak mutlak, artinya akan ada pendidikannya atau pengajarannya untuk siapapun yang mau menjalankan MLM tersebut. Jadi dari latar belakang apa aja mereka bisa berhasil.
Asalkan mereka mau ya mengasah skillnya dia, motivasinya dia, dan segala macam mengikuti pengajaran yang dilakukan, yang dibuat oleh MLM tersebut. Pasti berhasil. Oke, nah kalau kita bicara distribusi, nah konvensional itu jalur pemasarannya panjang. Bisnis waralaba terikat sistem. Nah kalau MLM jalurnya pendek, ya karena jalurnya pendek ini sangat singkat. Nanti materi di slide berikutnya saya akan jelaskan. Nah kalau kita bicara keuntungan, karena jalur pemasarannya panjang, maka persentase setiap jalur itu sangat kecil. Ya waralaba pun sama, sangat kecil. Nah kalau MLM karena jalurnya pendek, maka persentasenya besar. Oke, nah ini ada pelatihannya. Pelatihan kalau di konvensional hanya orang-orang level tertentu, waralaba juga sama. Nah, kalau MLM itu semua distributor, gitu ya, baik baru yang bergabung maupun yang sudah punya tim yang banyak. Oke, nah kalau kita bicara hubungan, konvensional itu mitra agen terbatas, kalau waralaba customer mitra lepas, kalau MLM itu teamwork. Artinya ada istilah kalau sukses sendiri itu biasa, kalau suksesnya rame-rame itu luar biasa. Nah, itu istilah yang dipakai oleh perusahaan MLM. Ya, jadi teamwork, semuanya harus berhasil. Jadi nggak bisa satu orang aja. Ya, jadi bukan Superman yang kita bangun, yang kita didik adalah super team. Dan selanjutnya masa pensiun. Nah, konvensional itu ditentukan usia 55 tahun, waralaba ditentukan usia, MLM itu ditentukan sendiri. Jadi ketika Anda pensiun itu artinya gini, artinya uang Anda udah banyak, bahkan uang Anda yang bekerja untuk Anda. Nah, itu bisa ditentukan Anda sendiri. Anda mau mencapai tahap tertentu itu, di situ itu sampai mau di tahun keberapa? Mau 2 tahun, mau 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Anda yang tentukan sendiri. Gitu ya. Nah, kalau kita terakhir ya, kita bahas tentang kesuksesan, konvensional itu ya biasanya orang-orang untuk level tertentu aja, waralaba juga orang level tertentu. Nah, kalau MLM itu bisa siapa aja. Ya, dari latar belakang mana aja, mereka kalau punya impian dan punya etos kerja yang luar biasa, maka mereka-mereka itu bisa berhasil di MLM. Ya, selanjutnya kita lihat ya. Ada yang bilang katanya kalau MLM itu markup harga produk. Ya, coba kita lihat ya. Ini contoh nih, ini handphone iPhone. Ya, kalau kita lihat ya, kalau Anda tahu harga dari pabriknya itu 6,8. Ya, terus ketika dijual ke konsumen harganya naik berkali-kali lipat, ini menjadi 20,3 juta. Ini contoh aja ya, dari 6,8 menjadi 20,3 juta. Nah, berarti ada kenaikan kurang lebih sekitar 300%. Oke. Nah, faktanya kalau di MLM ini kita menggunakan yang namanya efisiensi konsep distribusi. Kita lihat ya sama-sama ya. Oke, kalau konvensional kan seperti ini. Dari produsen itu jualnya pasti ke distributor. Dari distributor jualnya ke grosir. Nggak mungkin produsen ini artinya pabrik itu langsung jual ke konsumen, itu nggak mungkin. Ya, Anda pernah nggak misalkan beli minuman ke pabrik satu kaleng aja, diterima nggak sama pabrik? Nggak mungkin. Ya pabrik juga nggak mau terima Anda, karena Anda mainnya eceran. Nah makanya produsen itu pasti jalur penjualannya itu ke distributor, dari distributor jualannya ke grosir, grosir jualannya ke toko, nah dari toko baru jualnya ke konsumen, gitu ya. Nah, produsen pun itu akan mengeluarkan biaya lagi berupa apa? Iklan dimanapun ya, baik online maupun offline atau surat media apa segala macam ya. Nah ini semua jalur-jalur seperti ini semuanya dibebankan ke konsumen gitu ya. Makanya nggak heran harga tadi handphone tadi 6,8 bisa menjadi 20,3 juta. Itu kenaikannya kurang lebih sekitar 300%. Dan ketika Anda menjadi konsumen di bisnis konvensional ya atau produk konvensional, maka Anda akan selamanya menjadi konsumen. Anda tidak akan bisa menjadi penjual, apalagi menjadi punya toko, grosir, distributor atau jadi pabrik, nggak akan. Ya, misalkan gini lah, Anda konsumen, Anda pakai produknya dan Anda merasa produknya bagus luar biasa, gitu ya. Terus Anda coba cerita ke teman-teman Anda, 10, 100 orang, 1000 teman Anda, dan mereka juga menggunakan produk yang sama yang Anda katakan. Nah, pertanyaan saya pada Anda, kalau itu produknya konvensional, Anda dapat apa? Ya, dari toko, dari grosir, dari distributor, bahkan dari produsen, Anda dapat apa?
nggak dapat apa-apa, ucapan terima kasih pun nggak ada gitu kan. Kenapa? Karena memang hakikatnya Anda akan selamanya jadi konsumen. Nah, kalau MLM seperti ini teman-teman. MLM itu tidak ada jalur seperti ini. Jadi jalurnya dari produsen langsung ke Anda. Nah, jadi ketika Anda membeli produk MLM, ya contohnya produknya hydrogen fountain, ya awalnya Anda hanya mau jadi konsumen aja atau user, dan Anda pakai hanya untuk kesehatan diri Anda aja. Terus ketika Anda pakai ada hasil 1-2 hari, 1-2 minggu ada hasil bagus. Nah, Anda mau cerita ke teman-teman, ini gue ada produk hydrogen fountain gue pakai ini bagus loh, gue minum, gue inhalasi, bagus banget nih produknya. Nah, teman-teman Anda akhirnya beli ke Anda. Nah, maka dari itu ketika mereka beli, Anda dapat bonus juga atau komisi dari cerita Anda gitu. Makanya Anda bisa dari konsumen bisa jadi mitra atau bisa dibilang namanya distributor. Nah, ketika teman-teman Anda pakai produk hydrogen fountain dan mereka juga menceritakan atau melakukan hal yang sama seperti Anda, maka lama-lama tim Anda menjadi besar, menjadi banyak. Bahkan akhirnya bonus Anda semakin besar. Nah, ini namanya kerja pinter atau kerja cerdas, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya dari produsen langsung ke konsumen. Makanya ini bonus atau komisinya itu sangat besar, kurang lebih 60% yang diberikan dari produsen ke Anda. Gitu ya. Jadi kita tuh kayak iklan dan segala macam itu Andalah yang menjadi iklan daripada produk atau MLM yang Anda jalankan. Seperti itu. Ini perbedaannya. Makanya ini bisa dibilang namanya kerja cerdas, teman-teman. Oke. Modalnya kecil, resikonya nggak ada, tapi potensi penghasilannya bisa luar biasa. Oke, nah mungkin ada image negatif juga, kita bahas ya. Ada yang bilangnya penipuan atau merugikan yang gabung belakangan. Justru faktanya adalah ini menguntungkan secara adil. Kita lihat, misalkan Anda join, misalkan gini, misalkan posisinya gini ya, Anda B, ya, di atas Anda tuh ada A, ya, ini namanya upline Anda. A sama B, berarti yang join duluan siapa? A dong ya, Anda yang B joinnya belakangan. Oke, kita lihat. Ternyata Anda, meskipun Anda joinnya belakangan, tapi Anda kerjanya lebih serius, maka bonus atau komisi yang Anda dapatkan itu jauh lebih besar daripada teman Anda yang joinnya duluan. Inilah kenapa bisa dibilang namanya menguntungkan secara adil. Artinya, di sini bukan siapa yang duluan join, tapi siapa yang kerjanya lebih serius, meskipun dia joinnya belakangan, maka dia bisa mendapatkan bonus atau reward yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau ada yang mengatakan ini sistemnya piramid ya, sebenarnya dimanapun, pekerjaan apapun, itu semua menggunakan sistemnya piramid. Contoh, di dunia pekerjaan, ownernya pasti satu, manajernya 2, supervisornya 3, karyawannya jauh lebih banyak daripada atasannya. Bener ya? Nggak mungkin dibalik. Kalau dibalik itu bukan dunia pekerjaan. Ya, itu nggak tahu deh ya, dunia apa. Di mana-mana begitu. Sama kayak di perlombaan. Yang juara paling 1, 2, 3 dari 100 orang yang berlomba. Gitu ya. Semuanya sistem piramid. Dan tidak ada yang salah dengan sistem piramid. Ya, ini hal yang sangat umum sekali, teman-teman ya. Nah, ini saya mau memberikan perbedaan antara MLM dengan money game. Kalau MLM pada umumnya ya, biaya pendaftarannya itu nggak mahal, biasanya berbarengan dengan pembelajaran produk. Nah, kalau money game itu sangat tinggi dan harga produk sangat mahal. Nah, kalau dari kategori atau dari segi produk atau jasa yang jelas dan kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh kayak hydrogen fountain. Hydrogen fountain ini garansinya 18 bulan, made in-nya Korea, sertifikatnya internasional, ada FDA, bla 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 bla, banyak gitu ya. Jadi kita punya suplemen juga, itu ada BPOM, terus ada kandungannya ada banyak khasiatnya, testimoni juga banyak, seperti itu ya. Nah, itu MLM yang jelas, teman-teman. Nah, kalau money game itu nggak ada produk atau jasa yang dijual, kalau ada hanya sebagai kedok dan kualitasnya dipertanyakan. Oke. Nah, selanjutnya peluang keberhasilan. Kalau MLM, semua anggota berpeluang sama.
Oke, kalau money game, nah ini yang join lebih dulu dia yang lebih untung, yang join belakangan itu jadi korban. Oke. Nah, selanjutnya penentu keberhasilan. Kalau MLM berdasarkan hasil penjualan produk atau jasa dan pengembangan jaringan. Perlu kerja untuk mencapai keberhasilan. Ini penting, perlu kerja ya, bukan ongkang-ongkang kaki, teman-teman ya. Nah, kalau money game berdasarkan banyaknya uang yang disetor oleh sejumlah orang yang direkrut, nggak perlu kerja apa-apa, hanya setor uang dan tunggu hasilnya. Nah, inilah ciri-ciri money game ya, dan banyak korbannya. Setiap tahun itu pasti ada korbannya, makanya saya selalu mengedukasi. Money game itu bukan MLM dan MLM itu bukan money game. Ini perbedaannya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat, ada gak sih orang-orang terkenal atau tokoh-tokoh dunia yang mengatakan atau berpendapat tentang MLM? Kita lihat ya. Nah, ini ada salah satu bukunya beliau. Beliau ini namanya Robert T. Kiyosaki. Beliau ini pakar finansial. Dia orang Amerika, keturunan Jepang. Ini salah satu bukunya. Judulnya Cash Flow Quadrant. Ya, saya bisa terbuka mengenai bis MLM. Ini salah satunya melalui buku ini. Ya, judulnya Cash Flow Quadrant. Di dalamnya itu ada membahas tentang MLM. Ini bestseller ya di seluruh dunia. Dan selanjutnya beliau Robert Kiyosaki juga bikin judulnya The Business of the 21st Century. Ya, bisnis abad 21. Di dalamnya juga membahas tentang MLM. Dan ada juga buku ini duet ya, Robert Kiyosaki bersama Donald Trump. Ini mantan presiden Amerika. Dia bikin buku judulnya Why We Recommend Network Marketing atau MLM. Oke, Anda boleh nih teman-teman ya, Anda beli bukunya, Anda baca. Jadi Anda bisa terbuka mengenai bis MLM. Nah, ini juga Warren Buffett, pasti Anda tahu semua lah, ini salah satu orang terkaya di dunia. Ya, dia ini investor. Pemain saham yang sempat menjadi orang terkaya di dunia dengan menyalip kekayaan Bill Gates ini melihat peluang besar bersama MLM. Bahkan dia berinvestasi pada 2 perusahaan berbasis MLM dengan nilai transaksi mencapai 1 miliar US dollar atau kalau dikonversi itu 10 triliun. Ini 10 triliun ini duitnya banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi Warren Buffett ini kan bukan orang bodoh, ini orang yang sangat pintar, salah satu orang terkaya di dunia. Dia aja berinvestasi di perusahaan MLM, teman-teman. Oke, ini menunjukkan keseriusan orang terkaya di dunia tersebut terhadap peluang masa depan yang maju dari perusahaan network marketing. Dalam press release-nya mengungkapkan, kami sangat puas dengan perusahaannya, sungguh-sungguh bisnis yang sangat luar biasa. Ini Warren Buffett yang ngomong. Oke, selanjutnya Donald Trump. Ini mantan presiden Amerika. Sebelumnya ini ya pengusaha aset dan hiburan. Ya, salah satu orang terkaya di dunia juga. Ini beliau mengatakan pemasaran adalah alat yang sangat berpengaruh dan pemasaran jaringan atau network marketing bisa meningkatkan pengaruh itu. Dengan catatan Anda mempunyai motivasi diri, ya, network marketing sudah membuktikan dirinya sebagai sumber pendapatan yang layak dan sangat bagus serta tantangan yang tepat untuk Anda. Sudah ada beberapa contoh sukses yang luar biasa dan kesuksesan itu didapatkan dari kerajinan, antusiasme serta produk yang tepat dikomunikasikan dengan waktu yang tepat pula. Gitu ya. Dan selanjutnya ini Bill Gates. Ya, dia mengatakan, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. Ini orang-orang yang sangat terkenal mengatakan atau berpendapat MLM itu luar biasa, teman-teman ya. Nah, ini terakhir ada satu video, ini sangat bagus, kita lihat ya sama-sama. Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. Network marketing has a potential to save the United States and the world because it's going to teach people not to be employees but to be entrepreneurs. According to the Direct Selling Association, if you add up all the network marketing companies around the world, they combine to do over $178 billion a year in retail sales. To give you an idea of how big that really is, the NFL, the National Football League, does approximately $9 billion a year. The music industry does a little more than $16 billion a year, and the movie industry does about $80 billion a year. Using a conservative average, network marketing companies pay their distributors about 40% of that $178 billion in the form of commissions.
which adds up to more than $71 billion a year. That's almost $6 billion a month. It's almost $200 million in commissions every single day. So it's certainly working, and people are making serious money in network marketing. With MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries, than any other single form of business, starting from nothing. If they have a choice between working a job for the next 10 years or working a network marketing business for the next 10 years, the result of working the network marketing business will be better. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. In this business, you don't have to wait to start making money. You don't have to hope that you can cover all that overhead. That overhead's being covered by the company. So I'm a big fan of network marketing, always have been, and I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to grow your skill set. Itulah penjelasan kenapa sih kita harus MLM, ya, why MLM.